Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Semoga kita semua bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sempurna. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi junjungan kita. Salawat dan salam kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin memulai tausiah saya dengan sebuah hasil penelitian dari sebuah konferensi yang diadakan di Eropa di tahun 2008. Konferensi ahli demografi Eropa yang membuat kesimpulan bahwa di tahun 2030 sampai tahun 2050 Eropa itu akan berubah menjadi benua Islam. Asumsinya adalah untuk membentuk atau mempertahankan satu kebudayaan dalam sebuah generasi, maka generasi itu setidaknya itu harus punya rasio 1:2. Fakta yang mereka temukan di tahun itu, ternyata beberapa negara yang ada di Eropa, rasio regenerasinya itu hanya 1:1,9, bahkan ada yang lebih parah. Prancis itu bisa sampai 1:1,2. Bagaimana maksudnya ini? Maksudnya adalah jika setiap keluarga di masyarakat Eropa itu bisa dianggap normal jika satu keluarga itu punya anak minimal 2 orang. Dan ternyata ditemukan beberapa negara di Eropa itu hanya punya anak 1 orang per keluarga. Bahkan jika dilihat lebih luas lagi, ternyata banyak kasus di mana masyarakat Eropa itu gagal berkeluarga. Karena kegagalan dalam berkeluarga ini yang kemudian membuat mereka tidak punya kesempatan untuk punya anak. Meskipun sebenarnya ada anaknya,
Tapi anaknya itu tidak lahir dalam kehangatan sebuah keluarga. Di sini mulai kelihatan persoalannya. Kenapa kemudian ada fenomena anak-anak yang lahir tidak dalam kehangatan sebuah keluarga? Ternyata setelah diperhatikan kembali, ternyata masalahnya adalah sebuah kebiasaan yang mulai ada sejak sekitar 30 tahun atau bahkan 50 tahun sebelum hasil riset di tahun 2008 ini. Kita ketahui bersama 50 tahun sebelum tahun 2008 itu adalah tahun 1950, di mana di Amerika Serikat terjadi satu fenomena yang namanya revolusi seksual. Revolusi seksual itu meniscayakan bagaimana ekspresi hasrat seksual seorang manusia itu bisa tersalurkan meskipun tanpa ada institusi pernikahan. Kau suka dengan lawan jenismu, dia juga suka, kau bisa menyalurkan hasratmu tanpa kemudian harus mengkhawatirkan tanggung jawab yang harus didapatkan dari konsekuensi berkeluarga. Akhirnya kemudian yang muncul adalah lifestyle free sex atau gaya hidup seks bebas. Dalam konteks kita ya, kita mengenalnya kumpul kebo. Jamaah sekalian, fenomena ini membuat efek yang tidak muncul atau tidak kelihatan dalam waktu dekat. Fenomena ini dirasakan lintas generasi. Kalau kita mengasumsikan bahwa satu generasi itu adalah masa di mana ada satu manusia yang kemudian bisa menghasilkan keturunan, maka peralihan antara satu generasi ke generasi berikutnya itu diperkirakan antara 20 sampai 30 tahun. Kita menghitung dari pertama kali kejadian revolusi seksual yang terjadi di Amerika dan Eropa ini, sampai kemudian hasil riset yang dikeluarkan di tahun 2008. Waktunya itu sekitar 50-an tahun lebih. Kita bisa mengasumsikan bahwa sudah ada 2 generasi yang melalui revolusi seksual itu. Dan disitulah kemudian muncul persoalannya. Apa persoalan yang kelihatan? Persoalan yang terlihat dari revolusi seksual yang ada itu adalah banyaknya manusia yang kemudian lahir tanpa institusi rumah tangga. Orang-orang yang lahir tetap dalam jumlah yang sama, tapi kemudian mereka itu tidak tahu siapa bapaknya. Mereka karena orang tuanya itu menganggap normal dan sah-sah saja hubungan seksual di luar menikah, akhirnya atas dasar suka sama suka, mereka melakukan hubungan itu.
Lalu kemudian keduanya berpisah. Di pihak laki-laki, konsekuensinya mungkin tidak kelihatan. Tapi di pihak perempuan, konsekuensinya itu bisa ada 9 bulan setelah kejadian. Itu yang membuat kemudian banyak anak-anak lahir tanpa kemudian mereka tahu siapa yang menjadi orang tuanya, siapa yang menjadi bapaknya. Bagi wanita, jika wanita ini sudah punya pekerjaan, mereka akan menjadi single parent. Tapi bagaimana dengan perempuan muda yang kemudian belum siap untuk bekerja? Mereka juga tidak siap untuk menjadi single parent. Akhirnya, banyak anak-anak yang lahir yang harus dipercayakan kepada orfan, kepada rumah yatim piatu. Karena orang tuanya, ibunya, itu tidak siap untuk menjadi ibu. Kaum muslimin sekalian, ini hanya salah satu contoh. Contoh di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan azab bagi manusia-manusia yang kemudian melanggar perintahnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kaum muslimin sekalian, ayat yang saya bacakan tadi insya Allah akan saya lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.